Setelah para hunter bersiap untuk sparring 4 lawan 4 untuk melihat kekuatan mereka dalam pertarungan berkelompok, ternyata Goto Ryuji tidak ikut dalam latihan tanding ini, dan memilih untuk menonton dari atas. Ketika waktu baru dimulai, Hunter Madonguk langsung merubah dirinya menjadi besar karena memang skill basicnya adalah dapat berubah menjadi raksasa, sedangkan ketua Baek dapat berubah menjadi harimau putih. Tenzo Tanaka sangat senang mendapat lawan tanding yang sama-sama gila otot dan langsung meladeni kekuatan Hunter Madonguk. Berbeda dengan Hunter Lim yang malah banyak menghindari lawannya, karena dia ini hunter tipe jarak jauh yang senjata utamanya adalah panah sihir. Sedangkan ketua Baek malah capek sendiri menghadapi lawannya yang cuma menghindar terus-menerus seperti tak berniat untuk bertarung. Ketua Baek berpikir jika Goto Ryuji hanya menggunakan anak buahnya untuk menguji sejauh mana kekuatan hunter Korea. Maka dari itu ketua Baek langsung merubah dirinya menjadi setengah monster untuk memberi pelajaran pada para lawannya. Sedangkan Hunter Choi Jongin dan Ketua Go merasa cemas jika tempat ini akan hancur karena batu sihirnya tidak lagi bisa menahan daya hancur yang diakibatkan dari pertarungan para hunter. Tak disangka Kenzo Tanaka dapat dengan udah menumbangkan Hunter Madonguk dengan cepat. Meskipun perbedaan tubuhnya terlihat sangat jauh, tapi bukan hal yang sulit bagi tukang pukul ini. Setelah Hunter Lim tertangkap oleh Hoshino dan Hunter Cha mendapat lawan yang mudah dengan terus menyerangnya tanpa henti, si Kumamoto yang terus menghindar, dan tak ada niatan sedikitpun untuk membalas serangan membuat ketua Baek sangat kesal dan terus mengejarnya. Tapi dua orang yang sudah mengalahkan Madonguk dan Hunter Lim langsung menghadangnya untuk sparring 2 lawan 1. Hunter Cha yang berhasil mengalahkan Kanae langsung berlari, untuk membantu ketua Baek yang sedang kesulitan. Dia malah dikagetkan oleh Kumamoto yang tiba-tiba ada di belakangnya, dan sudah bersiap untuk menyerang. Tangan Cahain dengan cepat menumbuk muka si Kumamoto sampai muncrat darah di hidungnya. Setelah kena tumbukan barulah Kumamoto berubah menjadi ganas dan bersiap untuk mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghajar Hunter Cha. Teman-temannya mulai khawatir melihat Kumamoto yang sedang marah, karena terlalu berbahaya jika tidak ada yang menghentikan mereka. Tiba-tiba saja Sung Jinwo sudah ada di bawah untuk menghentikan Kumamoto yang sedang bertarung. Malahan Jinwo langsung menaklukkannya dengan mudah ketika Kumamoto tidak terima ada pengganggu yang menghalanginya. Goto Ryuji mulai meragukan jika Sung Jinwo hunter tipe sihir, dan menyuruh asistennya untuk mengajak Jinwo berduel dengan dirinya. Setelah kelompok Baek dinyatakan kalah, kini Goto Ryuji yang akan menantang Sung Jinwo bertarung. Melihat auranya yang terpancar, Jinwo berpikir jika Goto ingin menguji kekuatan aslinya. Maka dia langsung menyetujui ajakannya asalkan Goto mau melawannya dengan serius. Melihat Sung Jinwo yang tersenyum santai membuat Goto Ryuji merasa kesal dan bersemangat untuk berduel 1 lawan 1. Sebelum bertarung, Jinwo coba meregangkan ototnya terlebih dulu. Rekannya yang lain seperti Hunter Lim dan Hunter Madonguk menganggapnya Jinwo terlalu gegabah jika berani menantang Goto Ryuji berduel 1 lawan 1, mengingat dia adalah tipe sihir seperti yang dikatakan ketua Go. Sedangkan Hunter Cha dan ketua Baek yang sudah tahu kekuatan sebenarnya dari Sung Jinwo, justru ini adalah pertunjukan yang menarik. Belum juga selesai bicara, Goto Ryuji langsung melancarkan serangan yang membuat Jinwo kesal. Goto yang berniat untuk membongkar identitas asli dari Jinwo tak memberi kesempatan untuknya bersantai dan terus menyerangnya tanpa henti. Jinwo yang sadar jika kekuatan orang ini berada di atas para hunter peringkat S lainnya, tetapi untuknya yang sudah menaklukkan Menara Iblis bukan hal yang sulit untuk melihat serangan yang terus dilancarkannya. Rekannya sampai heran melihat pergerakan Jinwo yang sangat cepat untuk terus menghindari serangan dari Goto yang semakin brutal. Merasa dipermainkan oleh bocah kemarin membuat Goto semakin kesal, yang tadinya cuma bertanding biasa, berubah menjadi keinginan untuk menghabisinya. Setelah serangan besar dari Goto yang membuatnya hampir terluka parah, Jinwo mulai terpancing untuk membuat duel mereka menjadi lebih panas lagi untuk membalas luka yang dia terima.
Keduanya langsung mengeluarkan aura membunuhnya untuk menentukan siapa yang lebih kuat untuk menentukan pemenang dari pertarungan ini. Ketua Beck dan Cha Hein merasa ini sudah lewat batasan untuk dianggap sebagai latih tanding. Begitu juga dengan anggota dari Goto Ryuji, menilai pertarungan mereka semakin berbahaya dan harus segera dihentikan. Kei yang seorang hunter tipe sihir menggunakan dinding es untuk menghentikan pertarungan mereka. Disusul oleh Hunter Cha dan Ketua Beck yang berusaha menahan Sung Jinwo, sedangkan Tanaka dan Hoshino berusaha untuk menghentikan Goto Ryuji. Setelah pertarungan berakhir dengan santainya, Hunter Madongwook memuji Jinwo yang bisa bertahan ketika menghadapi Goto yang dianggapnya seperti monster yang sulit untuk dikalahkan. Dengan begini Jinwo sudah tahu bagaimana kekuatan tempur para hunter peringkat es yang nanti akan pergi ke Pulau Jeju. Tak lupa dia menyisipkan tentara bayangan pada setiap orang tanpa sepengetahuan mereka untuk berjaga-jaga jika ada masalah darurat. Sedangkan di tempat lain terlihat Johi yang sedang melihat berita tentang penyerangan ke Pulau Jeju yang akan dilaksanakan besok. Dia langsung menelpon seseorang untuk membicarakan masalah regu pertahanan di pulau utama ketika penyerangan ke Pulau Jeju berlangsung. Sebelum Goto Ryuji pergi, Ketua Go mengatakan jika detail pembagian kelompok akan dikirimkan langsung ke Guild Master masing-masing. Tak lama Sung Jinwo keluar dari gedung untuk mengatakan pada Ketua Go jika dia tidak akan ikut untuk urusan misi ke Pulau Jeju, dikarenakan ada keperluan lain yang dianggapnya lebih penting. Goto langsung menginformasikan ke Guild jika di Korea ada seorang hunter yang kekuatannya berbeda dari hunter lainnya, dan itu tentu saja Sung Jinwo. Tapi Reiji merasa ada yang aneh ketika melihat daftar hunter yang akan pergi dalam misi. Dia tak menemukan nama Jinwo dalam kelompok manapun. Begitu juga pada saat Cha Hein melihat daftar hunter yang diberikan oleh Serikat, merasa ada yang aneh ketika nama Jinwo tak dimasukkan dalam misi penyerangan. Melihat banyaknya hunter peringkat es yang ikut berpartisipasi, Ketua Choi Jongin berpikir jika misi ini akan dapat diselesaikan dengan mudah meskipun tanpa kehadiran Sung Jinwo. Malamnya Sung Jinwo baru saja pulang, disambut hangat oleh ibunya yang sudah menyediakan makan malam. Tadaima. Jinwo merasa untuk tetap bersama ibunya yang baru bangun sembuh itu lebih penting, daripada harus ikut dalam misi. Saat ini semut di Pulau Jeju semakin tak terkendali, dikarenakan sumber makanan di pulau ini sudah mulai habis. Para tentara semut mulai menjadi kanibal, dan saling memakan satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Dari tumpukan telur yang ada, sang ratu berhasil menetaskan telur besar yang nantinya akan menjadi monster petarung yang bisa membimbing para semut untuk keluar dari pulau ini. Setelah menetas warnanya berubah yang tadinya merah, seketika menjadi hitam, dan tanpa menunggu lama semut itu memancarkan aura sihir yang sangat kuat. Dan ketika hari masih fajar semua armada sudah berada di semua sisi untuk mengepung Pulau Jeju. Dan semua hunter peringkat A ke bawah sudah siaga di atas kapal perang sebagai penghalau tentara semut yang terbang keluar pulau. Ada juga hunter yang ditugaskan untuk menjaga pulau utama di mana Hunter Johi dan Hunter Song ikut bergabung bersama mereka untuk melindungi masyarakat. Sedangkan di Serikat Hunter Wu Jinchul menginformasikan kepada ketua, jika semua posisi sudah bersiap untuk menyerang termasuk para hunter dari Jepang yang kini sudah berhasil masuk ke Pulau Jeju untuk menarik perhatian para semut. Ketua sedikit merasa tenang setelah banyaknya hunter yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan misi kali ini. Sebelum berangkat ke pulau para hunter peringkat es sudah bersiap di pangkalan yang tidak jauh dari sana. Tiba-tiba Ketua Beck dikagetkan oleh sosok hunter yang akan bergabung dengan mereka. Dia adalah Hunter Min yang tiba-tiba memutuskan ikut dalam misi, yang tentunya membuat Ketua Beck semakin bersemangat untuk menghajar para monster semut. Kochira Alpha, Soin wo touseu. Haichi kanryou. Haichi kanryou. Itsudemo douzo. Sementara itu Goto Ryuji yang berada di Pulau Jeju meminta para anggotanya untuk bersiaga menghadapi tentara semut ketika sinyal pengalih sudah diaktifkan. Seorang jurnalis diterjunkan sebagai juru kamera untuk meliput pertarungan para hunter di medan perang. Dia menjelaskan jika ada waktu 10 menit sampai video ditayangkan ke publik. Meskipun begitu dia sudah memegang lisensi hunter peringkat A yang sudah terbiasa meliput di daerah yang berbahaya.
Akhirnya Ketua Go memerintahkan para hunter untuk memulai penyerangan dengan mengaktifkan sinyal pengalihan agar para semut keluar dari sarangnya. 総員解放。 了解。 両道隊が作戦を開始したようです。 Sebagai pemanasan, Choi Jongin memamerkan aksinya ketika menghabisi para semut terbang yang akan menyerang pesawat mereka. 働く行きましょう。ようやくたどり着いた。 Kini saatnya para hunter turun untuk membasmi Ratu Semut sebelum sinyal pengganggu kehabisan sumber daya. Pada saat sinyal pengganggu diaktifkan, Ratu Semut akan kesulitan memerintahkan prajuritnya mengirimkan bantuan jika dia dalam bahaya. Dengan begitu para hunter dari Jepang bertugas untuk membereskan setiap monster yang datang kepada mereka. 蓋はしました。 Setelah pintu masuk ditutup oleh jaring api, sekarang mereka tinggal mencari lubang yang akan membawa mereka menuju Ratu Semut sebelum kehabisan waktu. Choi Jongin membuat banyak bola api untuk ditembakkan pada setiap lubang agar mereka dapat langsung menemukannya tanpa membuang banyak waktu. Di lain tempat, Sung Jinwo yang malah asik olahraga sendiri di saat yang lain sibuk mabar. Dia berpikir jika banyaknya hunter peringkat S yang diterjunkan ke lokasi pastinya akan mudah bagi mereka menyelesaikan misi ini meskipun tanpa dirinya. Setelah masuk lebih dalam, para hunter berhasil membantai prajurit elit mereka meskipun belum menemukan di mana sang ratu berada. Namun ketika masuk lorong lain mereka dikejutkan oleh banyaknya telur semut yang bersemayam di sana. Terlebih lagi satu telur raksasa yang ada di puncak sudah menetas membuat Hunter Min mulai khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanaka yang terluka ketika melawan para semut meminta Shimizu untuk menyembuhkan dirinya. Tapi dia malah bercanda meminta bayaran jika Tanaka mau disembuhkan olehnya. Ketika mereka dialihkan oleh tentara semut yang sedang terbang tiba-tiba, Shimizu langsung dibuat mati oleh sosok misterius.